Assalamualaikum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Wah, Meta. senang banget ya akhirnya kita bisa kumpul di sore hari ini, minggu-minggu sore, hujan-hujan di sini. Kalau di sana gimana Kak Ari? Apakah hujan juga? Tadi hujannya deras banget, Oh, sekarang alhamdulillah oke. udah terang. Jadi Oke. sudah stabil sinyalnya. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa menuntut ilmu ya di sore hari ini. Kita akan ada WhatsApp group discussion biasanya, tapi ini kita melalui Zoom ya, Kavia ya. Alhamdulillah kita bisa tatap muka seperti ini meskipun secara virtual. Nah, tema kita hari ini adalah hubungan antara read aloud dan psikologi anak. Wah, ini sangat menarik sekali, khususnya bagi kita mama-mama muda atau mama siapapun ya, mama-mama yang tertarik dengan read aloud dan supaya kita tahu apa sih hubungannya antara read aloud dengan psikologi anak-anak. Oke, tanpa berlama-lama, perkenalkan nama saya Metaria, biasa dipanggil Meta atau Kak Meta ya di sini. Saya adalah salah satu member Rama dan izinkan saya untuk membacakan rundown acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kurikulum vitae dari Kak Ari, narasumber kita sore hari ini. Yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Kak Ari. Selanjutnya akan ada Q&A. Dan acara selanjutnya adalah perkenalan member singkat dari member Rama yang hadir di sini. Dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu penutup. Oke, mari kita menginjak ke acara kedua. Saya akan membacakan profil dari Kak Ari. Kak Ari adalah saat ini Kak Ari sedang menjalani masa studinya di University of Queensland, Australia, seorang PhD candidate, sangat keren sekali. Sebelumnya Kak Ari menempuh pendidikan di psikologi, jurusan psikologi Universitas Erlangga, lalu dilanjutkan dengan program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia. Kak Ari sekarang adalah seorang pengajar aktif di jurusan Psikologi Fisip Universitas Brawijaya Malang. Dan sangat banyak sekali kontribusi Kak Ari di dunia pendidikan, dan Kak Ari juga memiliki berbagai macam pengalaman menjadi pemateri dan narasumber. Salah satunya pemateri di Ultra Mimi Parenting Seminar, pemateri untuk workshop peningkatan profesionalisme guru dalam pemberian pelayanan ABK di sekolah inklusi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, begitulah kiranya CV singkat atau kurikulum vitae singkat dari Kak Ari. Selanjutnya akan saya langsung serahkan waktu dan juga kesempatan untuk Kak Ari Pratiwi untuk memaparkan materinya tentang hubungan antara read aloud dan psikologi anak. Silakan Kak Ari. Terima kasih Kak Meta. Selamat sore kakak-kakak semua. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Iya, kalau dibilang narasumber tuh pemateri itu kayak gimana gitu ya. Padahal saya ini kan member baru. Oh. Gitu. Jadi mungkin kita akan sharing-sharing aja gitu ya. Walaupun kebetulan mungkin yang saya bawakan itu juga bukan hal baru juga gitu buat kakak-kakak semua. Saya yakin kakak-kakak juga sudah udah katak gitu ya, udah katam lah gitu sebenarnya soal ini, dan mungkin akan sedikit recall aja gitu ya tentang hal-hal yang seperti ini. Ya harapannya memang ada satu dua hal yang mungkin juga bisa menambah atau mungkin mengingatkan kembali terhadap apa yang sudah pernah didengar atau dibaca dari kakak-kakak gitu ya. Jadi tadi sudah ceritakan sama Kak Meta, saya kebetulan ngajar di UB
hampir 15 tahun lebih sih gitu. Nah, jadi kalau mohon maaf kalau materinya nanti agak kuliah gitu ya. Karena itu udah jadi habit gitu ya. Jadi kesannya jadi kayak, oh ini kok kayak kuliah gitu ya. Alhamdulillah Kak. Mohon maaf Udah kangen gitu ya. bener. Aku juga pengen segera kuliah nih, amin. 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 Ya, jadi memang apa namanya untuk read aloud dan psikologi anak. Jadi kalau psikologi anak mungkin tadi sudah dibacakan sama Kak Meta dari segi pendidikan mungkin saya udah belajar lama, dari segi praktek mungkin saya udah praktek cukup lama, bervariasi karena anak saya 3 gitu ya. Tadi saya udah sempat cerita 14, 7 dan 3 umurnya. Jadi yang satu udah mau SMA nanti Januari karena di sini tahun ajaran barunya Januari. Kemudian yang satu agak jauh usianya SD kelas 1 dan yang satunya baru kindi, baru masuk 6 bulan ini di kindi gitu. Jadi memang apa yang dipelajari secara teori dan dipelajari secara aplikasi itu seringkali memang kadang-kadang tidak sejalan, kadang-kadang sejalan sama benarnya tapi tidak ketemu, kadang-kadang ya salah jalan gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu. Kira-kira begitulah. Nah, mungkin kita ini dulu deh. Kenapa kok kita ngomongin read aloud, ngomongin psikologi anak gitu ya. Kalau read aloud itu saya jujur aja, makanya saya jadi member karena saya belum paham banget gitu ya tentang read aloud. Kalau prakteknya dongengin atau bacain cerita, ya memang sejak anak saya yang pertama di kandungan sebenarnya gitu. Tapi kalau dan turun-temurun ke adik-adiknya. Cuman kalau teorinya read aloud-nya sendiri, kemudian apakah ada teknik yang khusus dan sebagainya itu saya masih nol gitu ya, masih baru belajar 0, lah baru karena baru jadi member Rama. Gitu. Nah, buku apa sih kakak-kakak ini yang paling seneng gitu ya sejak kecil yang diinget-inget dulu itu apa kira-kira? Yang Majalah dulu buku. Sama majalah Bobo, Kak. Bobo. Oke, kalau di Bobo tuh ada cerita yang diinget nggak? Ini si gajah Bona si gajah Oh, rongrong. Bona si Ya, gajah Bona. penolong. Kenapa Iya. tuh Kak Meta kira-kira? Karena apa ya? Gampang diingat, kemudian namanya menarik ya Bona, kemudian di situ dijelaskan kalau saya sambil bisa mengingat-ingat kalau belalai panjang itu Bona, terus ceritanya juga kalau menurut saya sekarang itu gampang ditebak ya, jadi itu pasti nanti yang baik akhirnya akan menang gitu, akan. Tapi dulu, kalau sekarang gampang ditebak, kalau dulu? Iya itu. Dulu juga gitu ya gampang ditebak? Nggak tahu ya, tanpa reason aja. Oke. Kayak seneng gitu. Oke. Ini kalau Kak Via, Enid Blyton ya sama ya Kak ya. Saya juga seneng nih. Seri Sinclair ya. Si kembar ya. Sinclair ini si kembar ya? Iya benar-benar si kembar. Si kembar ya. Yang di asrama. Saya juga suka Mallory Towers gitu ya. Ya, betul-betul. Oke, terus 5 Sekawan Kak Arfi ya, bener 5 Sekawan, Trio Detektif, Sabta Siaga, itu kayaknya buku-buku yang satu genre ya, satu waktu itu juga mungkin di tahun-tahun yang hampir sama, generasinya hampir sama gitu. Tapi kok herannya kok kita masih inget ya gitu, hebat banget ya. Berarti melekat dong, Ghostbump. Oke. Kak Novia, Ghostbump ya. Kok bisa ya gitu. Hebat banget kan berarti. Nah, itulah kehebatannya gitu ya. Bahwa masa kecil kita itu diisi oleh buku-buku. Makanya itu makanya sampai kita akhirnya bisa ketemu di sini karena dari kecil dulu udah dikasih buku-buku itu. Gitu, mungkin cerita-cerita itu. Nah, jadi seperti apa sebenarnya kaitannya gitu. Nanti kita akan sambil jalan ya. Karena mungkin psikologi anak ini sesuatu yang sering didengar, sering dipraktekkan dan juga sering dipelajari gitu kan. Kalau gambaran besarnya ini banyak banget ya kalau materinya sebenarnya karena biasanya ini satu semester itu 5 SKS. Jadi untuk perkembangan itu sendiri, yang intinya biasanya kita mempelajari hal itu secara holistik itu 3 hal ini. Gitu kalau kakak-kakak misalnya baca artikel atau apa, oh artikel tentang ini, artikel itu kan random ya. Tapi sebenarnya itu kita bicaranya dalam 3 ranah ini gitu.
Jadi ada yang bicara soal biological atau physical, misalnya itu kaitannya kemarin saya sempat baca di grup soal sensori motor gitu ya. Kemudian motorik kasar, motorik halus, kemudian perkembangan tumbuh kembangnya anak umur segini itu tingginya mesti berapa, beratnya mesti berapa, dan ini semua akan menggiring kita ke cari bukunya soal hal-hal yang itu gitu ya. Kemarin kan kita sudah sempat lihat tuh baca. Saya kalau baca tuh sering Senin pagi gitu. Jadi udah kakak-kakak udah ini saya baca di sini, kalau di sini jam 6 pagi itu kan di Indonesia jam 3 ya. Makanya saya kadang komen, iya ini di sana kan lagi malam masih belum pada bangun gitu. Nah, intinya itu bicara soal itu. Jadi akan menggiring kita untuk mencari buku-buku yang seperti itu. Nah, di sisi yang lain ada kognitif yang bicara soal penambahan pengetahuan, pemrosesan informasi, bicara soal pengambilan keputusan gitu ya, problem solving gitu. Dan di sisi yang lain lagi ada psikososial atau sosio-emosional, dan ini bicara soal bagaimana hubungannya sama antar manusia. Kita akan belajar tentang kalau tata krama itu gimana gitu ya, dengan mungkin teman-teman difabel, perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Nah, intinya dari 3 hal ini akan saling berinteraksi gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa lepaskannya sebenarnya perkembangan apa sih ini? Kognitif apa sosio-emosional ya gitu. Karena sosio-emosional itu pasti akan didahului juga atau diiringi dengan kognitif gitu. Nah, saling berinteraksi seiring dengan perkembangan individu, dan juga akhirnya ada proses yang namanya matang dan belajar. Kalau misalnya kita mau ngajarin baca itu kan misalnya anak 1-2 tahun, walaupun sampai orang tuanya tuh medet gitu ya, sampai ngotot nggak tuh kalau ngajarin nggak akan bisa gitu, karena memang belum matang gitu kan, mau di kayak apa juga belum matang. Makanya ada proses belajar. Tetap belajar boleh, tapi nanti nunggu dia matang gitu, baru kemudian kita bisa tahu bahwa iya, ternyata ya ngerti loh anak ini gitu kan. Kemarin kok nggak iso loh ya, belum mateng, santai gitu ya. Telur itu kalau belum mateng kan ya mau dimakan bisa nggak ya bisa, tapi kan ya nggak mateng gitu istilahnya gitu. Maka ada proses belajar dan kematangan. Lalu ada pola perkembangan dan modifiable. Jadi sebenarnya pola perkembangan itu bisa diprediksi. Habis bayi itu pasti anak-anak, habis anak-anak itu pasti remaja, remaja itu pasti dewasa. Nggak ada begitu lahir langsung tua. Itu ya ada dulu filmnya Benjamin Button ya, mungkin pernah dengar ya. Lahir tua, makin lama makin muda. Kalau di nyatanya kan enggak gitu. Jadi pola perkembangan itu sebenarnya bisa diprediksi, cuman bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, salah satunya kita ini yang sekarang di sini read a lot itu sebenarnya satu cara untuk memodifikasi perkembangan. Karena sebenarnya anak-anak yang nggak dikasih read a lot, apakah dia kemudian nggak tumbuh dari anak ke remaja? Ya tetap tumbuh dia. Tapi dia akan tumbuh menjadi remaja yang seperti apa? Nah, itu kalau kita modifikasi, jadi beda hasilnya dengan yang tidak dimodifikasi. Gitu. Nah, ya di sini kan kita bicara 3 hal ya. Nanti agak terlalu panjang kayaknya kalau kita baca semua. Saya hanya akan sharingnya soal kognitif dan psikososial saja, karena itu yang paling erat kaitannya dengan read aloud ya. Nah, di dalam perkembangan kognitif ini mungkin kakak-kakak juga udah hafal gitu ya. Ada sensori motor. Nah, biasanya di usia 0-2 bayi memang tahu pengetahuannya itu, memperoleh pengetahuannya itu dari tentang dunia itu dari tindakan fisik. Makanya dia tahu lari itu kayak gimana sih gitu. Kalau anak umur 11 kita tanya dia akan lari itu yang seperti apa? Seperti ini loh, dia bisa mencontohkan. Lari itu adalah apa? Mengayunkan kedua kaki ke depan dengan kecepatan lebih daripada berjalan. Itu ada operasional formal ke atas. Kita bisa ngomong. Tapi kalau bayi 0-2, ayo dek kita lari. Lari, maka dia yang kayak gini nih lari nih gitu. Maka ketika seperti itu, buku-buku yang bisa kita berikan juga yang seperti kaitan seperti itu ya. Yang kasar tuh apa? Kalau kita menjelaskan akan susah. Banyak hal yang absurd sebenarnya di psikologi itu. Kalau jelasin susah. Mental apaan sih? Gitu. Resiliensi apaan sih? Nah, itu banyak hal yang absurd sebenarnya kalau pusing lah sebenarnya kalau belajar itu sebenarnya, karena banyak hal yang absurd yang pada akhirnya kita berusaha untuk menggambarkan se-observable mungkin ya gitu. Jadi yang bisa dilihat gitu ya itu. Kita merasa stres itu sesuatu yang apa sih?
Nah, stres itu bisa dilihat dari seperti apa. Oh, mungkin merasa secara fisik merasa begini. Anak tuh pernah stres nggak? Ya pernah stres. Makanya, tapi kalau kita jadi kamu stres ya, Dek? Apaan stres ya? Gitu ya. Oh, mungkin dia akan merasa perutmu sakit, kepalamu pusing, misalnya gitu. Kemudian ada perasaan yang misalnya kalau kamu mau pergi, nggak enak, perutnya ngerasa kayak mual gitu nggak sih gitu, atau di dadanya kayak rasanya kayak ditindih berat. Nah itu kita berusaha se-observable mungkin jadinya itu pada anak-anak mulai dari pra-operasional sampai operasional konkret ya. Itu karena mereka udah mulai mengenal itu dan menggunakan gambaran mental itu untuk memahami dunia. Intinya begitu. Nah, di kognitif juga ada proses ini. Nah, ini yang akan sangat berguna ketika kita mengenalkan buku gitu. Jadi ada proses namanya itu equilibrium. Jadi ini sudah proses yang kita seimbang gitu ya. Kita punya pengetahuan berarti di situ. Kita sudah punya skema, pola. Polanya itu sudah jelas. Kalau bayi itu nggak punya pola dia. Tapi begitu dia udah akan tahu nih skemanya. Oh, kalau kayak gini aku nangis disusuin. Ya sayang. Oke. Ya, maaf ya ada iklannya. Jadi apa namanya skema itu bayi itu akan kalau aku nangis disusuin itu adalah pola, maka dia akan mempola di dalam kepalanya. Kayak kita udah punya pola nih. Oh kalau X tambah 1 sama dengan Y misalnya gitu itu sudah tahu kita. Tapi dulu kan nggak tahu. Maka ada disequilibrium atau proses kita nggak goyang gitu ya, nggak imbang karena kita nggak tahu. Nah, intinya kalau kita itu punya di dalam memasukkan informasi itu ada asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau misalnya asimilasi, jadi kalau sudah ada skema kan tadi ya, kalau ada skema kita ada asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau misalnya asimilasi ya apa namanya kita sudah tambahkan oh ternyata ada yang namanya sepeda, ini loh sepeda gitu. Terus di dalam akomodasinya ada seperti ini loh, dia mengakomodasi. Oh ternyata ini sepeda, ini semuanya ini namanya sepeda. Padahal itu sepeda motor. Jadi ini kan pengetahuan baru nih. Nah dia akan berusaha mengakomodasi bahwa ternyata sepeda tuh nggak cuma yang kayak gitu bentuknya. Roda 2 di kayu, tapi ada yang pakai motor. Makanya namanya sepeda motor. Anak-anak itu sering banget kalau dikasih buku, misalnya dia udah tahu ini apa, ini kita kasih tahu anjing, dia akan tahu anjing nih. Nanti satu waktu kita kasih buku lain tentang wolf gitu ya, atau tentang fox ya gitu. Ini apa? Dog. Dia akan bilang anjing ini. No, it's fox, but it's like dog gitu. Ini kayak anjing. Ya tapi ini namanya fox. Coba lihat deh bedanya anjing kayak gini sama fox. Ini fox kayak gini atau wolf kayak gini. Maka di sini ada proses itu. Nah, mungkin kakak-kakak sering gitu ya, anak-anak kita ini gitu. Udah oh dia udah tahu sesuatu, tapi ketika dikasih tahu itu karena mirip dengan yang sebelumnya. Jadi dia pikir itu sama gitu sama yang sebelumnya. Nah, ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Ada. Kak Via ada, Kak? Kayak gimana tuh, Kak? Dia malah sulit membedakan antara kucing dan anjing awalnya. Oke. Karena Jadi yang tahu duluan apa? Kucing. Oh, tahu kucing duluan. Kemudian aku mengenalinya dengan perbedaan suaranya sih. Lebih ke gitu. Dari situ akhirnya dia tahu, oh ternyata kucing sama anjing itu punya suara yang berbeda gitu. Terus juga kita nge-treatnya berbeda karena kita muslim ya, waktu itu aku memang jelasin bahwa kalau kucing itu bisa jadi petnya kita gitu, tapi kalau dog itu kita nggak bisa melihara kayak gitu. Akhirnya dia udah firm sih di dianya konsep bahwa oh ternyata anjing sama kucing itu sama-sama hewan peliharaan kayak gitu, dengan bunyi yang berbeda, dengan treatment yang berbeda kitanya. Oke, ya kira-kira kayak gitulah berarti. Kakak-kakak pasti ngalamin juga yang lain ya gitu ya. Yaitu adalah proses kognitif di mana anak-anak udah tahu ada satu pengetahuan, satu lapis, dikasih lapisan yang lain belum firm gitu. Jadi masih
masih bingung. Nah, berikutnya nanti mereka akan butuh waktu, jadi akomodasi, proses mengakomodasi pengetahuan yang baru itu, kemudian terhadap pengetahuan yang lama gitu. Jadi membedakan antara pengetahuan yang baru dengan yang lama gitu. Nah, ini akan sangat berguna sih buku-buku itu ketika untuk menambah lapisan pengetahuan ini. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kasih tahu anjing secara langsung kan, ini loh anjingnya, harus kita bawa anjingnya, ini bawa kucingnya gitu kan, apalagi bawa wolf, berat lagi kan gitu ya. Nah, kemudian ada perkembangan bahasa dan sosial, ini memang sudah mulai masuk ke kognitif yang ada sosialnya ya. Jadi ada satu tokoh, mungkin kakak-kakak yang belajar di pendidikan itu biasanya nggak asing nih dengan tokoh ini ya, Vygotsky. Jadi kalau di pendidikan yang terutama bahasa, mungkin yang lebih dibahas banyak bahasanya ya. Tapi dan memang latar belakangnya Vygotsky begitu, dia ahli psikologi yang sebelumnya ahli bahasa. Maka memang menarik kalau tahu tokoh-tokoh itu karena latar belakang mereka itu sangat mempengaruhi sebenarnya di teori-teorinya. Nah, kalau pada anak-anak, menurut Vygotsky sebenarnya orang lain dan bahasa itu memegang peranan yang penting gitu. Anak-anak itu bisa mengembangkan konsep lebih yang sistematis, logis dan rasional itu karena ada pendampingan dari penolong yang lebih ahli. Maka di sini kalau kita bilang ya udah sih anak nanti kan dia bisa belajar sendiri, lama-lama dia bisa sendiri. Iya bisa, tapi tentu hasilnya akan berbeda gitu. Maka mungkin ada yang sudah pernah dengar juga tentang ZPD atau Zone of Proximal Development, di mana kalau tugas itu dia terlalu sulit untuk dikuasai sendiri, maka dia harus dibantu dulu gitu ya sama yang dia akan dibantu sama yang lebih ahli. Jadi kalau dia udah deh oke, ini dikasih kertas, kemudian ada pattern titik-titik gitu ya, udah dikasih. Jadi dia akan ngapain tuh nggak tahu gitu. Beda dengan kalau dia coba ini digaris kayak gini dulu deh. Udah kalau sudah, nah ini yang titik-titik ini. Sekarang adik yang coba. Jadi ada batas bawah yang memang anak-anak akan lakukan. Bisa nggak dia melakukan sendiri? Ya bisa. Tapi ada akan lebih optimal ketika kemudian ada orang dewasa yang juga bisa membimbing gitu. Nah, konsep itu juga ada scaffolding-nya gitu. Scaffolding itu kalau kan tangga gitu ya. Jadi kalau makin udah bisa ya kita kurangi dukungannya. Jadi walaupun ada ZPD kita tetap perlu scaffolding kayak gitu. Jadi kalau misalnya baca read aloud itu mungkin kakak-kakak pas lagi bacain ada kata-kata boom gitu misalnya. Baca buku yang kedua, dia akan udah tahu. Ini nih akabui boom, dia akan gitu kan. Maka kita dia udah mulai tahu nih gitu. Jadi kita bisa akan berkata apa gitu kan, terus dia ngomong boom, ya oke, itu berarti kita udah mulai kurangin, kita mulai ya dia akan berkata boom, maka dia akan nambah lagi, kita bisa kurangi. Dia ngapain ini sekarang, kita kurangin lagi, dia bisa makin cerita. Jadi itu adalah proses scaffolding ya, kita bisa lakukan juga itu. Nah, maka ada yang namanya dialog ya, di mana memang kita mesti ada bimbingan lah intinya gitu. Nah, yang berikutnya perkembangan psikososial atau sosio-emosional, intinya adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi itu satu keterampilan gitu yang sebenarnya prinsipnya itu akan terasosiasi dengan bagaimana kita memonitoring diri kita, orang lain, dan juga menggunakan emosi itu. Gitu. Nah, karena emosi itu kan sebenarnya bisa mempengaruhi kita ya, mempengaruhi atensi kita. Kalau anak-anak itu lagi sangat sangat aktif gitu ya, sangat aktif, pasti kan disuruh ayo dikasih tahu ya pasti nggak akan ini, dibacain cerita juga nggak akan masuk kan gitu. Emosinya dia sangat excited terhadap sesuatu, dia malah nggak akan inget misalnya gitu. Kemudian sebaliknya juga kalau dia lagi gloomy, lagi sedih, diajarin apa-apa juga nggak akan masuk gitu kan, karena nggak ada atensinya. Akan mempengaruhi memori tadi,
Mungkin Kak Meta seneng banget sama Bona gitu ya, unyu-unyu dia. Emosinya setiap kali lihat seneng gitu, maka dia akan masuk ke memori kita bahkan sampai sekarang. Kadang-kadang kita tuh mengingat sesuatu, punya perasaan terhadap sesuatu itu bukan karena perasaannya itu sendiri, tapi asosiasi gitu. Bukan karena itunya sendiri, tapi karena asosiasi gitu. Makanya itu bisa timbul trauma dan sebagainya juga karena asosiasinya sebenarnya gitu. Bukan hal itu sendiri gitu. Takut sama ular. Kenapa kok takut sama ular? Sebenarnya bukan ularnya yang menakutkan, tapi mungkin dulu pernah dipatok ular. Jadi hal itunya gitu yang bikinnya, gitu emosi itu. Nah, ya ini dilewatin aja. Intinya adalah tadi bagaimana kita menerima, menggunakan emosi kita bisa memahami orang lain dan dalam situasi itu bisa dalam situasi sosial itu anak-anak bisa memanage juga gitu, memanage emosinya tuh kayak gimana gitu. Nah, biasanya anak-anak dengan kecerdasan emosi yang tinggi itu mereka akan lebih sehat secara sosial gitu ya, perkembangan sosialnya, kemudian lebih baik, memberi perhatian, lebih terlibat, relasinya positif, mungkin kakak-kakak yang guru gitu ya. Oh, ada nih anak yang kayak begini ya, gitu. Dia kayaknya kok dibanding sama yang temennya, dia lebih ini ya, mau membantu bu guru ya, biasanya jadi kesayangan ya. Padahal kita nggak boleh ya gitu ya. Mesti datang, Miss, mau aku bantu, Miss. Bawa buku, bawain gitu kan. Atau misalnya ada teman, Miss, si itu jatuh, gitu dia bilang gitu ya. Jadi anak-anak ini punya relasi yang lebih positif dan lebih terlibat gitu, dan pada akhirnya biasanya secara akademiknya juga akan lebih baik gitu. Nah, lalu hubungannya tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas-bahas juga hubungannya, tapi mungkin di sini manfaatnya banyak ya. Ini kakak-kakak pasti udah khatam lah inilah gitu ya. Cuman saya ini menginginkan lagi lah, merecall lagi ya. Jadi karena relasi manusia itu kan kompleks ya. Kadang-kadang kita berelasi dengan teman-teman difabel, kadang-kadang kita berelasi dengan teman-teman dari latar belakang sosial yang berbeda. Kadang-kadang kita tuh berelasi dengan orang tua yang mungkin kompleks gitu ya. Ada orang tua yang bercerai mungkin gitu. Maka untuk bisa memahami relasi yang kompleks itu biasanya buku juga sangat bermanfaat karena kita jadi bisa punya kondisi mental dan persepsi gitu ya terhadap orang, bisa memahami kondisi mental dan persepsi orang lain gitu. Oh, ternyata temanku kemarin dia nggak mau ngomong karena dia emang nggak bisa ngomong bahasa langsung, dia harus pakai bahasa isyarat misalnya. Oh, ada tuh di buku ini kayak gini gitu misalnya. Jadi memahami relasi yang kompleks, lalu juga memahami lebih banyak kosakata gitu ya. Ini pasti juga kakak udah tahu. Nah, ini ada sedikit lompat ke sini. Read aloud provide great potential for developing literacy skills ya. Itu termasuk vocab-nya, comprehension-nya. Jadi dia nggak hanya tahu kata-kata, tapi juga comprehension, pemahamannya. Dia juga aware terhadap teks structure-nya itu. Dia juga paham terhadap, dia punya literasi terhadap visualnya juga, dan juga fluency. Jadi ini anak saya yang pertama, kan ya tadi ya, karena dia harus, saya sharing sedikit gitu, karena dia harus pindah dari Indonesia ke sini, secara bahasa Inggrisnya sudah saya kasih gitu sebenarnya landasannya, dibanding adik-adiknya ya. Tapi ternyata ketika di sini dia juga struggle, karena dia harus nulis esainya itu lebih panjang dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Indonesianya, saya tanya gitu kan, kalau kamu ngefek gak sih dulu Bunda kasih buku dari kecil gitu? Ya ngefek sih, dia bilang. Ngefeknya gimana? Ya kalau sekarang aku kesulitan karena bahasa Inggrisnya gitu. Tapi waktu di Indonesia karena sama teman-temanku aku jadi tahu sih, aku jadi tahu gini, oh kata-katanya jadi lebih banyak, tahu jadi nggak bosen nulisnya itu lagi. Terus juga aku jadi lebih tahu tanda baca, huruf besar, huruf kecil. Kemudian aku juga jadi tahu kayak misalnya ini benernya kayak gimana. Jadi dia bilang, waktu itu kan temanku nulis ya, aku ngelihatnya tuh sampai gatel, aku pengen benerin, kata dia. Kenapa? Dia bisa ya, dia nulis SMP kecil semua. Terus dia itu ini, dan ini, dan ini, dan ini, dan terus aja itu satu paragraf gitu. Saking kayak nggak, menurut dia tuh tidak berkembang gitu. Kok nggak berkembang sih gitu? Kok itu lagi yang dia tulis gitu. Nah kalau kamu ya karena aku baca kan, aku jadi tahu oh ini harusnya gini, harusnya gitu. Jadi kebetulan anak saya itu
dia baca Harry Potter tuh pas kelas 6 tuh karena pandemi gitu ya, terus dia ya ngentung-ngentung gitu ya, ada kerjaan. Kamu pengen nggak baca ini gitu? Tebel banget ya, coba dulu. Coba aja dulu, kalau nggak suka ya udah taruh kayak gitu. Baca, selesai gitu ya. Jadi kelas 6 tuh Harry Potter 1 sampai 4, kemudian Harry Potter 7. Yang 5, 6 dia nonton karena menurut dia itu bukunya tebel dan ada tokoh yang aku awal sudah kesel, udahlah gitu, udah aku nggak mau itu, aku nonton aja gitu. Jadi ya itulah menurut saya ya berguna gitu ya. Nggak ada ruginya ternyata waktu itu beliin buku banyak gitu ya, ngajarin diceritain gitu, nggak ada ruginya ternyata gitu, karena dia sejak kecil sering ikut saya karena saya dulu pernah punya komunitas Psychology Puppet itu si Pupa, jadi dia ikut sejak kecil tuh, ikut kemana-mana gitu, Pupa manggung kemana dia ikut gitu-gitu ya, jadi dia udah terbiasa juga dengan literasi. Lalu yang ketiga mendorong penalaran kritis. Jadi kan pasti anak-anaknya kan, kalau di rumahku nggak kayak gitu, kalau di sekolah diceritain, di rumahku nggak kayak gitu Bu Guru gitu. Atau kalau di sekolahku gini ya, dia akan cerita gitu. Ya, kalau saya yang paling sering itu sih, saya baru baca udah banyak iklannya gitu, saya bacain ini itu pernah itu aku Bun, ini gini, oke iya Bunda, yang kecil nyaut, udah akhirnya satu halaman tuh lama gitu baca. Udah oke, sudah ya, kita lanjut dulu Mbak, buku halaman selanjutnya biar nggak kemalaman gitu ya, harus digituin dulu. Lalu meningkatkan persepsi sosial karena menjelaskan perbedaan gitu ya. Ini juga agak tricky ya, karena ini masing-masing keluarga punya persepsi masing-masing gitu menghadapi perbedaan, menjelaskan perbedaan. Maka kita memang harus ya pilih-pilih lah ya bukunya gitu yang dibacain ya gitu. Karena kita mau gimana sih terhadap perbedaan ini gitu. Karena kalau di sini terus terang sedang marak memang keluarga pelangi. Jadi bukan keluarga cemara tapi keluarga pelangi. Jadi di buku apapun itu banyak tentang keluarga pelangi. Jadi saya harus pilah-pilah juga. Kalau yang gede saya udah bisa jelasin dan dia juga udah paham. Oh ya, ini pelanginya bukan karena itu ya, kakak-kakak ininya. Apa namanya? Latar background-nya. Tapi ya karena di sini keluarga pelangi ini dianggap sebagai ya keluarga yang lazim ya gitu. Maka saya kalau udah ada cerita tentang keluarga saya baca dulu nih. Oke, ini oke gitu. Jadi saya harus ini perbedaan ya perbedaan, tapi tetap harus kita kira-kira gimana ya kita harus menyikapi ini gitu. Lalu meningkatkan empati ya karena kadang-kadang kita nggak bisa mengalami semua hal gitu kan, kita nggak bisa dong jadi misalnya jadi difabel dulu sampai bisa memahami difabel kan nggak gitu, tapi kita bisa meningkatkan empati itu dengan baca dan memahami teman-teman yang difabel misalnya gitu. Lalu meningkatkan self awareness karena kalau kita udah paham, alah itu tuh namanya emosinya marah tuh, alah ternyata aku kemarin itu gini tuh. Jadi bisa mengevaluasi value-value diri juga. Ternyata kenapa ya aku kemarin gini aja kok marah ya? Harusnya aku nggak marah dong. Gitu. Harusnya aku gini dong. Kenapa ya aku kok kemarin gitu aja sedih ya? Gitu. Baca buku yang ini kok sedih ya? Kenapa ya? Gitu. Jadi ada self awareness kita. Kemudian juga memproduksi respon emosional. Jadi kakak-kakak sebenarnya pengen membacakan buku itu, pengen anak kita itu gimana sih? Gitu. Kan? Ada emosi-emosi yang ini nanti lanjut di selanjutnya ya. Ada emosi-emosi yang sebenarnya pengen kita timbulkan sebenarnya kan dari membaca. Ya, emosi-emosinya mungkin ini saya sudah atas izin yang punya Kak Wati ini kebetulan. Mungkin kalau kakak-kakak banyak yang reseller buku udah nggak asing ya. Gitu. Jadi buku bergambar gitu kan. Picture book ini memang bisa memberikan kerangka kerjanya karena memang gambarnya aja sudah berbicara sebenarnya kan gitu. Anak-anak nggak bisa baca aja, gambarnya aja sudah tahu, ini marah, ini sedih, ini apa, itu sudah tahu. Jadi memang membaca buku bergambar itu akan bisa sudah bisa menggambarkan emosi gitu. Maka memang membaca dan mendiskusikan gambar, kemudian aktif mendengarkan, secara khusus menamai dan sebagainya itu akan bisa menjelaskan emosi dan bagaimana perasaan emosi itu. Gitu.
Yang lain, ini ada penelitiannya bilang fiksi itu memang lebih ini ya daripada non fiksi gitu, tetapi lebih berimpact. Tapi sebenarnya mau ada fiksi, illustrated dan real life pun itu sebenarnya akan bisa spark the imagination ya, meletupkan kayak tadi itu. Oh, kita nggak pernah tahu loh sebenarnya Saptasiaga itu atau Lima Sekawan itu tinggalnya di apa. Inggris yang kayak apa sih Inggris itu? Tapi kalau mereka mau piknik, mereka bawa roti selai yang tebal, kemudian mereka diisi ada roti lain yang isinya keju, kemudian bawa jus jeruk. Wah, itu kan tahu deh. Wah, ini kayak gini ya gitu ya. Gitu. Maka ya itulah yang akan memberikan real life example gitu ya pada anak-anak ini. Kita gitu aja, saya bayangin gitu aja dulu udah yang celeguk gitu ya. Seger banget nih gitu. Terus piknik sama temen, bayanginnya kan kayak gitu. Anak saya juga bilang sih, iya Bun sama imajinasi, kata dia. Aku lebih gampang sih membayangkan cerita apa, dan kemudian menuliskannya dalam tulisan, dia bilang gitu. Cuma kalau bahasa Inggris memang, apa ya bahasa Inggrisnya? Ini dia tahu, aku ngerti, tapi apa ya bahasa Inggrisnya gitu. Gitu ya. Nah, kebetulan ini ada read aloud-nya si Rabbit Listen sama ini semua tentang emosi ya. Revis Roar tuh ketika mengelola kemarahan, Little Lion Cranky ini juga. Kalau Rabbit Listen itu dia sedih dan semua orang berusaha, mungkin kakak-kakak ada yang udah pernah baca ya. Dia berusaha semua itu akan berusaha memberi, ada yang ngasih solusi, ada yang ayo ngomong-ngomong, ayo main-main, ada yang gitu-gitu. Padahal sebenarnya dia cuma pengen didengerin gitu. Maka the rabbit yang listen dia itulah yang akhirnya menjadi teman baiknya dia. Dan sumber belajar PAUD ini kebetulan saya sama teman-teman juga menuliskannya. Mungkin ada yang sudah pernah baca. Jadi tadi ya apa yang ingin kita rasakan, prinsipnya saya baca di mana ya tadi, di Instagramnya Kak siapa ya, bahwa kalau orang tua itu kita mesti, kalau ngajarin sabar, orang tuanya mesti sabar dulu gitu ya, ngajarin emosi yang positif, orang tuanya mesti positif dulu. Saya lupa tadi lihat di Instagramnya siapa, tapi kalau di sini saya bicarakan soal kecerdasan emosi. Jadi mirip-mirip lah ya, gitu ya. Jadi gunakan kecerdasan emosi kita untuk mengenali emosi anak. Jadi kalau kita udah cerdas emosi dulu, kita akan tahu sebenarnya mereka ngalamin apa ya, yang mereka pikirkan apa ya. Kadang-kadang kita tuh pengen bacain buku yang lucu, tapi mereka bukan nganggap lucu, tapi menyebalkan. Atau sebaliknya, kita mau bacain buku yang sedih, tapi mereka malah ketawa. Ini kalau nggak cocok ini ya, apa nih sebenarnya gitu. Nah itu kita mesti gunakan kecerdasan emosi juga untuk mengenali emosi anak. Kenapa kok dia ketawa? Kenapa kok dia malah sedih atau nggak sesuai dengan bukunya atau apa yang kita ceritakan. Nah, emosi yang diinginkan tuh biasanya kalau kita bacain buku tuh yang seneng-seneng gitu ya, seneng, aman, damai. Kita mau curiosity-nya mereka gitu ya, kasih tahu. Tapi sebenarnya emosi yang berlebihan itu juga sebenarnya mengkhawatirkan ya. Gitu. Jadi emosi yang baik yang positif maupun negatif. Kalau misalnya kita kasih buku yang gloomy, kapan hari saya minjem di perpus. Di sini tuh bukunya agak aneh-aneh ya gitu. Jadi saya kadang-kadang setelah baca, oh judulnya kayaknya oke. Begitu pas diceritakan ternyata mereka that's so weird gitu kata anak saya. Udah iya memang aneh gitu karena agak susah dicerna untuk anak-anak umur itu, padahal memang untuk umur itu, tapi apa ya, gambar-gambarnya itu memang aneh lah gitu. Jadi saya kadang-kadang oh ya memang ini beda budaya gitu. Apa yang menurut di sini lucu, banyak buku saya pinjem, apa yang lucu ternyata enggak gitu. Buat kita apa ya, krik 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 ini apa ya, ini katanya buku yang lucu nih ya Mbak gitu, yang anak saya nomor 2. Apanya ya yang lucu ya gitu. Jadi memang apa yang kita ingin anak rasakan dari bacain buku itulah yang ini ya. Kadang-kadang tapi ya kalau misalnya kita mau kasih sesuatu yang agak negatif pun boleh bukunya gitu. Yang penting kita ajak juga gitu strateginya untuk menerima dan mengatur emosi. Kamu gimana ketika baca buku ini? Aku kok sedih ya gitu, inget-inget si ini gitu kan. Kadang-kadang anak-anak kita ada yang gitu ya, nangis gitu, sedih. Kok anjingnya mati sih misalnya.
Kalau anak saya dulu yang gede nonton Nemo sampai nggak mau nonton Nemo karena Nemo tuh waktu itu bukan baca ya tapi nonton karena Nemo tuh ibunya mati kan gitu. Dia aku nggak mau. Kalau anak saya yang kedua tuh nonton Bolt. Bolt itu juga gitu kan kayak jatuh dari itu terus tersesat apalah gitu kayak dibuang gitu kan ya dia juga sedih. Jadi memang anak-anak tuh merasakan emosi itu, cuman bagaimana caranya kita mengajari mereka untuk menerima dan mengatur itu juga penting. Jadi bacanya nggak cuma pas saat itu, tapi kadang-kadang emosinya tuh jangget gitu ya sampai beberapa hari setelahnya. Kemudian, wah ini kok agak macet nih. Nah ini. Jadi 5 keterampilan yang bisa diajarkan ini biasanya mengenali emosi diri sendiri, memahami penyebab dan konsekuensinya, memberi label. Ini apa nih, marah, sedih apa gitu ya. Kemudian expressing sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya, dan meregulasinya. Jadi memang ruler ini memang cara yang apa ya kita bisa ajarkan melalui buku juga gitu. Oh si ini ternyata kalau kan di buku tuh biasanya gitu ya, klimaks terus apa namanya anti klimaks gitu ya. Itu kan ada masalah terus nanti dia menyelesaikannya gimana. Nah regulasi emosinya gimana itu bisa diajarkan. Seperti ini misalnya si Ruby ini karena dia worry-nya tadinya kecil, lama-lama dia worry to everything, jadi worry ke semua hal, lama-lama tambah besar. Terus gimana caranya? Ternyata worry itu harus dibicarakan, si talk about it. Jadi dia ternyata harus ngomongin worry sama orang lain, baru worry-nya mereda, misalnya gitu. Maka kita, oh ini ternyata dia kayak gini, kamu pernah nggak? Gitu ya, pasti kakak-kakak gitu ya. Kalau ini ya, ini pernah nggak? Gitu. Kalau ini bukunya tentang resilience. Resilience itu yang tadi saya bilang, itu konsep yang sangat susah. Tapi dengan ini, ketahanan, kelentingan, jadi bangkit dari kesulitan. Nah, ini seperti apa? Nah, resilience itu kalau kita tahu orang itu kesulitan, terus tapi kita sendiri agak kesulitan untuk nemenin dia, maka harus apa? Gitu. Atau misalnya, jadi resilience itu sesuatu yang kamu bisa tumbuhkan sesuai dengan waktu, dengan sabar. Ini karena orang tuanya berpisah, jadi dia hari apa dengan bapak ibunya, hari apa dengan bapaknya, hari apa dengan ibunya, kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini nggak common ya tema seperti ini gitu. Untuk ngomongin soal perpisahan aja tuh kita maju mundur gitu nyeritainnya, bener nggak ya ini ya gitu. Tapi karena di sini common banyak single parent, jadi ya akhirnya muncul seperti ini. Maka budaya itu kalau saya lihat memang sangat berpengaruh terhadap literasi anak ya di masing-masing negara gitu. Nah, kalau ini saya promo aja sih, ini tulisan saya. kebetulan dapat kesempatan lah gitulah untuk ini ya. Sama Kak Wati, Kak Maya dan teman-teman yang lain. Mungkin saya sharing sedikit aja. Kenapa kok saya bikin bukunya kayak gini gitu ya. Ini karena kalau kakak-kakak nanti baca di yang bagian Kikan ini anak saya yang kedua sebenarnya. Kikan ini ketika Kikan haus. Jadi memang anak itu biasa teledor, dia minum, gelasnya pecah gitu ya. Kemudian dia takut, ibunya marah, terus dia menyingkir gitu ya. Sebenarnya prosesnya saya tuliskan panjang lebar gitu. Oh iya ini gelasnya jatuh, pecah, terus ibunya mendekat, terus dia jadi takut, terus gitu saya ceritakan panjang lebar. Lalu sama Kak Wati, lah ini kan buat anak-anak usia dini. Jadi saya belajar banyak dari sini bahwa nulisnya ya cuman sependek ini gitu. Nah itu ngolahnya yang luar biasa karena saya terbiasa nulisnya panjang lebar kayak gini kan saya ngomongnya panjang lebar ya. Saya itu paling susah bikin kesimpulan tapi paling gampang suruh bikin introduction. Jadi kalau suruh bikin kesimpulan itu saya susah. Nah ini kayak gitu. Jadi harus sedetail itu, sesimpel itu. Ibu memeluk Kikan. Udah titik. Lah padahal tadinya saya ceritakan ibu begini terus Kikan gitu. Kata Kawati, kok bahasamu ini kayak buku buku apa dia bilang buku untuk terapi katanya. Kok kayak buku untuk terapi gitu. Ya karena memang tujuannya itu, saya bilang gitu. Ya nggak bisa tapi ini buat anak-anak usia dini. Jadi memang usia dini cara bikinnya pun bukunya sangat ya sesimpel mungkin, tapi kalau mau sedalam mungkin ya mau nggak mau disampaikan dengan gambar gitu. Dibilang nanti gambarnya yang akan ngomong oke.
Oh, ibu tersenyum, ibu tidak marah. Ini lucunya kalau buku ini dibacakan sama teman-teman, ada salah satu teman yang read a lot juga ke siapa namanya mahasiswanya, ke murid-muridnya gitu waktu itu. Dia bilang ini kan ibu oh ibu tersenyum, ibu tidak marah. Anaknya ada yang bilang, ya kalau ibuku ya mesti marah ta, aku mecahin gelas gitu. Ya gitu ya. Jadi ya di sini makanya itu tadi balik ke orang tua punya emotional intelligence dulu untuk mengenali itu. Lalu yang kedua, Urus Senang Sekolah ini ceritanya memang karena saya punya beberapa kasus klien yang saya tangani tentang anak-anak yang tentang sekolah hari pertama, kesulitan untuk itu. Gitu. Jadi takut, dia ada takut gimana kalau gini, takut gimana kalau gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Silakan dibaca di bukunya Chat gitu ya. Nah, terus kata Kak Wati, ini kok kayak anakmu sih Mbak gitu ya. Anak saya yang ketiga ketika di sini kayak begitu. Ketika saya tanya, apa yang paling, saya kadang-kadang suka tanya pertanyaan random gitu untuk dijawab kayak cerdas cermat kepada mereka bertiga. Apa yang paling membuat kamu takut kalau ketemu sama orang baru? Katanya gitu. Yang besar bilang, persepsi mereka ke aku. Wah gitu gayanya nih, karena anak-anak udah yang ini ya, 11 ke atas kan gitu. Persepsi mereka ke aku. Kadang-kadang mereka penampakan first impression-nya judes gitu. Jadi aku akan khawatir. Mereka juga begitu ke aku. Oke. Yang kedua bilang malu. Malu kenapa? Malu. Yang kecil, kenapa Dek? Takut kalau adik nggak ditemenin main. Oke. Itu yang umur 3 tahun. Jadi dari situ kita bisa menyelami, oh apa sih gitu kan. Nah itu yang saya tuangkan di sini. Maka harapannya, ya nggak tahu saya akan nulis buku lagi atau enggak, tapi itu cukup memeras otak. Jadi ya gitulah ya. Dan satu lagi yang terakhir ini juga saya tulis seperti itu, selesaikan tugas Mukina, bagaimana tentang meregulasi diri. Jadi tentang bagaimana dia harus menyelesaikan tugasnya dulu, kalau tugasnya nggak selesai ternyata apa yang terjadi. Nah misalnya seperti itu. Seperti itu kira-kira kakak-kakak, semoga ada 1-2 yang bisa ditangkap. Saya kembalikan ke Kak Meta. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ari. Wah, banyak banget ya yang bisa kita dapetin dari pemaparan Kak Ari barusan. Ini catatan saya sampai banyak banget dan relate banget dengan yang ini saya pelajari di ini Kak, tentang Lev Vygotsky, tentang kognitivism, tentang zone of proximal development. Dan itu adalah yang sudah disampaikan Kak Ari tentang proses perkembangan psikologi anak-anak dari segi kognitifnya, kemudian dari segi sosio dan emosionalnya. Dan juga banyak sekali rekomendasi buku yang disampaikan oleh Kak Ari Pratiwi. Jadi pingin lihat semua itu tadi buku-bukunya Kak Jan, dan jadi pingin bacain ke anak-anak saya nanti. Thank you so much Kak Ari. Sekarang akan saya buka sesi Q&A. Mungkin kita bisa sambil ngobrol dan sharing gitu aja ya Kak ya, diskusi santai. Silakan kakak-kakak jika ingin menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan langsung open mic bisa, atau dari diketik lewat chat box juga bisa. Silakan. Kayaknya Kak Arfi udah nanya nih ya. Iya Kak Arfi, betul. Oh iya, ke anakku yang nggak suka lihat ulat, efeknya dia bener-bener nggak mau buka buku yang ada gambar ulatnya. Wah, gimana ini Kak Arfi? Kak Arfinya masih ada ya? Tapi awalnya kenapa ya Kak Arfi ya? Kok dia tiba-tiba nggak suka ulat? Halo? Mungkin ya, sambil disambi masak. Iya, mungkin. Ya, kalau gimana sebenarnya 50-50 ya kalau saya. Di satu sisi kita kan nggak bisa suka pada semua hal ya. Jadi ada yang kita memang nggak suka. Boleh nggak? Ya boleh aja gitu kan. Nah di sisi yang lain, kalau nggak suka kemudian nanti suatu waktu ketemu gimana? Ya nanti kita akan ajarkan ya gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Karena kalau saya tuh, itu memang prinsip masing-masing orang ya. Kalau saya tuh woles aja gitu. Ya kalau kita nggak harus paksakan saat itu juga, balik lagi tadi ke kematangan gitu. Kita nggak harus paksakan saat itu juga kok untuk mau gitu. Enggak, tapi suatu waktu mungkin kita akan lihat
gambar ulat yang lebih menyenangkan dari yang sebelumnya. Karena saya nggak tahu nih kenapa awalnya ya. Tapi kita kalau mau gambar ulat itu kan nggak cuma satu macam ya. Kalau tadi pakai yang real life, yang buku yang real gitu, yang bukunya picture-nya asli, ya mungkin memang saya aja juga iya kok. Anak saya tuh kalau pulang ya, yang nomor 2 selalu bawa buku. Setiap hari Rabu dia akan bawa buku 2 atau 3 dari perpusnya. 2 itu buku yang ya gambar-gambar gitu ya, yang satu ini selalu buku yang pengetahuan. Jadi traktornya asli, ulatnya asli, cacingnya asli, burungnya asli gitu. Buku-buku yang memang gitu. Nah, itu saya nggak mau bacain gitu. Kamu baca sama ayah. Begitu, atau baca sama kakak. Kenapa, Bun? Daripada nanti Bunda nggak bisa tidur gitu kan saya bilang itu. Ya itu. Jadi ya mungkin salah ya kalau prinsipnya ikut saya gitu. Tapi ya kita memang nggak harus suka sama semuanya kok. Dan itu bisa juga kita ya dimodifikasi tadi. Mungkin kalau memang tetap harus suka, paling nggak takut, ya kita modifikasi, gambarnya kasih yang lebih lucu gitu ya, ceritanya mungkin lebih menyenangkan. Dia nggak harus lihat gambarnya dulu deh. Jangan dipaksa juga gitu. Ada cerita ini, si ulat gini-gini, ulat yang kok ulat lagi sih, kecuali dia nggak mau dengerin sama sekali. Oke, ulatnya kita ganti apa ini? Oh ya, nanti kapan lagi diceritain lagi gitu sih. Kalau menurut saya, kalau itu yang teori benernya begitu, Kak. Tapi kalau yang tadi mungkin agak sesat, tapi ya gitulah gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Gitu Kak Meta. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ari. Oh gitu ya jadinya ya. Jadi kita harus tahu juga kondisi anak kita kira-kira gimana gitu ya Kak ya. Benar. Mau dipaksa juga malah daripada dia mau nggak suka ulat kok gitu kan. Iya. Emang jijik kok gitu misalnya kan. Iya Ya betul. toh kita nggak harus setiap saat ketemu ulat kan. Kalau saya ya. Bisa diceritain Iya. kapan-kapan lagi gitu, nanti-nanti juga nggak apa-apa gitu. Iya. Terima kasih Kak Ari. Gimana Kak Arfi, apakah sudah on ini? Ada tanggapan Kak Arfi? Oke. Oke, akan saya buka lagi mungkin pertanyaan lain. Oh, Kak Nona. Oke. Silakan Kak Nona. Kak Ari itu tadi ada 7 manfaat ya. Itu kalau boleh tahu saya Ada apa, Kak? Putus-putus tadi. Apa ya, Kak? 7 manfaat. 7 manfaat buku. 7 manfaat buku. Saduranya dari mana? Oh, oke. Nanti saya kirim aja ya. Saya kirim aja linknya ya. Link bukunya? Bukan link source-nya. Source-nya, iya ya, Aina. Ya. Oke. Terima kasih, Ari. Ya, sama-sama. Oke, Kak Nona, thank you. Sekarang kita menuju ke Kak Dian ya. Kak Dian, silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dian. Terima kasih banyak Kak Ari, ilmunya daging banget. Sama-sama. Untung nggak lemak ya, aduh. Kalau lemak bisa gawat kita. Iya, kalau boleh tanya nih, untuk anakku itu kan, kalau kita kan jadi orang tua ini ya, kalau dulu-dulu kita belum pintar gitu ya, kalau sekarang kan kita udah mulai kayak kenal ramah gitu kan, kita belajar. Aku dulu di anakku yang pertama itu sekarang usianya mau 9. Karena dulu belum terbiasa membacakan gitu, akhirnya efeknya kan ke sekarang pasti ada. Dia itu kayak kemarin aku ajak interaksi, kebetulan kita lagi ada kegiatan di Rama itu kan dia komennya gini, itu kan baca buat anak-anak gitu loh. Kemarin tuh dia sempat komen gitu, enggak Mas, kamu juga anak-anak gitu. Jadi dia itu sekarang di fase aku nggak mau disebut jadi anak-anak, tapi juga dia belum gede juga gitu kan. Itu yang pertama. Terus akhirnya ke adiknya itu sekarang sejak gabung sama Rama kan aku mulai kenalin nih baca. Dan namanya cewek pasti lebih beda ya gitu loh. Ketika dia, kalau si adiknya ini antusias, dia baca apa gitu kayaknya oh dia ini minat gitu loh. Sementara selalu ogah-ogah gitu, masih harus ngerayu-ngerayu gitu. Dari segi psikologisnya juga emang kayaknya kan pengaruh banget ya kalau udah kayak udah setengah mateng gitu. Jadinya aku tuh ngelihatnya anak ini apa ya?
di umur sekarang ini dia udah kayak punya kemauan sendiri gitu loh. Sementara kan kita instruksikan apa, dia masih mau ngikut, masih ini bisa diajak bicara gitu. Itu boleh masukannya gimana Pak Ari? Untuk kembali meminatkan dia untuk baca, sekaligus secara emosional dia pasti beda ini, ada pengaruh juga, jadi lebih sensitif kakaknya itu. Karena ya itu tadi, ada perbedaan perlakuan akhirnya kita ke anak itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Dian. Iya, memang ini udah mulai pra remaja ya gitu ya, 9, 10 ke anak-anak kelas SD kelas atas, memang udah mulai apa ya namanya ya, baca tuh kan buat anak-anak gitu. Jadi memang mungkin kalau saya boleh tahu tadinya itu ada buku-buku, maksudnya gini, tadinya dia sempat mau, terus setelah beranjak besar jadi udah nggak mau lagi, atau memang sejak awal dari kecil pun juga nggak mau tuh Kak Dian? Karena memang akunya yang belum membiasakan ya, karena kita belum kenal gitu bahwa ini penting baca. Jadi memang ini masih awal gitu ya, bukan mengulang ya. Jadi kalau senengannya apa nih? Si kakak ini seneng apa? Tertariknya apa berarti? Hobinya itu bola sama mancing. Oke. Sekarang. Ya, mancing sama bola. Ya, pokoknya bukan mancing kerusuhan lah, Kak ya. Oke. Sebenarnya kalau itu bisa berangkat dari situ sih, Kak Dian. Sebenarnya anak-anak itu kan, itu tadi ya, balik lagi. Kalau yang satu, dia nggak suka terhadap sesuatu, kita bisa pahami. Sebaliknya, apa yang dia suka juga kita bisa pahami, gitu. Oh, kamu suka bola, Kak? Yuk, bacanya mulai dari klub-klub bola kesukaannya dia. Baca ini kan bukan hanya yang... Mungkin ini agak beda ya, kalau saya nggak tahu nih para kapten mohon ininya juga ya, karena saya kalau read aloud tuh masih agak ragu-ragu gitu. Kalau read aloud tuh kan memang pada anak-anak ya, lebih banyak dibacain. Maksudnya anak-anak yang usianya masih usia-usia awal lah gitu ya. Kalau sudah besar ini memang karena aku bisa baca sendiri gitu kan ya, mungkin sudah lebih ini. Nah, mungkin kita bisa, kalau kekhawatirannya adalah soal literasinya, ketertarikannya sama buku, bukan soal read aloud-nya, tapi sama buku kita bisa cari apa yang mulai dari yang dia suka gitu. Oh, kamu suka bola apa sih, Kak? Gitu kan. Mas suka bola apa? Klubnya apa? Ini. Nah, itu sebenarnya kan ada juga ya buku-buku bola, buku-buku tentang klub-klub itu gitu. Kalau saya dulu Manchester sama Liverpool itu saya punya tuh waktu SD itu, saya seneng banget tuh SD, SMP, SMA tuh seneng banget tuh bola. Saya punya gitu buku-bukunya yang ada apa namanya stikernya misalnya gitu, kita bisa baca itu gitu. Nah, hal-hal yang mungkin kita mulai dari sana yang dia suka. Sebenarnya buku-buku yang ini kan juga ada ya, buku-buku yang tentang bola. Jadi kayak saya pernah beberapa kali baca tuh buku-buku yang bermain bola sama teman gitu. Atau kalau mancing ini agak jarang ya, kalau saya lihat ya memang mancing ini bisa dieksplor nih kakak-kakak gitu ya. Kalau ada yang pengen nulis cerita gitu ya, mancing ini kalian mungkin dari situ malah bisa diajakin, oh iya ya belum pernah ada buku ya tentang mancing gitu. Mungkin mancingnya gimana ya? Mungkin kalau ya ada yang di Let's Read, oh ayo mancing Pak, oh ada ya. Ayo mancing Pak tuh berarti yang ngajak siapa Kak Bia? Anak ya yang ngajak bapaknya? Iya, anaknya ngajak bapaknya karena bapaknya sibuk bekerja, anaknya minta waktu buat mancing sama bapaknya. Oke. Tapi Nah, tokohnya memang ada. itu kayak fabel gitu, Kak. Oh, apa? Tokohnya apa berarti dia? Kalau Beruang. apa? Beruang. Oh, beruang. Oke. Ya, nggak masalah sih, gitu ya. Kalau mungkin masih mau juga gitu. Sebenarnya kenapa kok fabel itu kan karena kalau fabelnya saya nggak tahu ya prinsipnya, tapi kalau di psikologi itu ada juga kita punya alat-alat tes yang apa namanya juga bukan orang gitu. Jadi memang dari tokoh-tokoh itu karena memang itu memberi jarak, dekat dengan kita tapi memberi jarak. Jadi kalau misalnya kita pakai orang langsung, itu kadang-kadang kita langsung, oh ini ngomongin aku nih, gitu. Kayak anak-anak tuh langsung ini ngomongin aku nih, aku nggak seneng nih, aku deh. Anak-anak itu
Ya gitulah ya. Itu mereka itu kadang-kadang nggak suka diomongin. Makanya saya malah justru paling suka kalau ngomongin itu dengan cara nggak ngomongin langsung ke mereka gitu. Karena mereka pasti dengar. Jadi malah sengaja, ya itu loh, kenapa ya kok anu gitu. Saya sengaja gitu kadang-kadang. Karena biar nggak langsung ke mereka, tapi mereka dengar, wah aku sebenarnya diomongin ya gitu ya. Itu juga salah satu cara inilah. Tapi maksudnya balik lagi sih, Kak, tadi bukunya bisa dari buku yang disukai dulu gitu sebenarnya. Karena masalahnya bukan apa namanya read aloud-nya, tapi sukanya sama bukunya gitu. Gitu kira-kira Kak Dian. Ya, Halo? gimana? Halo Kak Dian. Terima kasih banyak Kak Ari. Jadi intinya kayak membangun rasa suka dulu ya. Jadi kalau dengan read aloud, kemudian literasinya udah terbangun, nanti secara nggak sadar mereka akan suka-suka baca diri pas besarnya ya Kak ya. Literasinya, tingkat Gitu. literasinya. Karena kan ini udah tambah gede ya. Maksudnya kita udah Ya. tahu kesukaannya apa. Kalau yang masih bayi-bayi banget itu ya kita explore sebanyak mungkin, kita kasih buku macam-macam sebanyak mungkin sehingga mereka nanti kan akan lama-lama akan terseleksi ya. Sukanya anak ini sukanya temanya kayak gini, anak yang ini sukanya temanya kayak gitu gitu. Lama-lama akan terseleksi. Tapi kalau yang udah umur-umur 9 ini kan kita udah tahu nih sukanya apa gitu. Artinya kalau misalkan kita, ini kan anaknya udah mulai bisa baca dalam hati gitu ya Kak ya, dan dia senang suasana seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan yang penting dia menarik minat baca dia dulu, perkara dia bacanya dalam hati pun boleh. Boleh aja. Kalau memang karena memang, nah saya nggak tahu nih Kak Via mungkin bisa dijelasin ya. Kalau saya prinsipnya ya Kak, sebenarnya itu kan memang toh ketika kita makin dewasa kan kita memang bacanya dalam hati. Coba bayangin aja nih, kalau misalnya kita ngekos, saya tuh punya teman gitu, ngekos ya, terus waktunya UTS, terus dia tuh suka di depan jendela kamarnya itu sambil, terus kita tuh yang denger, suaranya siapa gitu kan. Read aloud ya Kak? Ya kan, itu kan jadi mengganggu sebenarnya read aloud, tapi kan jadi mengganggu ketika kita sudah dewasa kan, gitu. Nah, sebenarnya itu kan speech apa namanya private speech ya gitu. Jadi private speech balik lagi Vygotsky lagi gitu ya. Private speech ketika kita sebenarnya private speech itu kan kayak memantulkan gitu loh, kayak mirror gitu loh. Kita memantulkan sehingga kita jadi lebih ngerti. Karena kita baca, kadang-kadang kalau baca gini tuh kan kayak nggak ngeh ya. Terus kita coba deh, apalagi saya tuh kalau bahasa Inggrisnya kan ya segitulah terbatas ya, struggle gitu ya. Terus saya baca, oh harus pakai ngomong baru, oh gini gitu. Tapi sebenarnya kita baca tanpa ngomong pun kan sebenarnya ngerti. Yang penting itu sih Kak Dian kalau buat saya gitu. Iya. Silent reading ya itu istilahnya ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oh itu namanya silent reading. Saya baru ngeh juga nih. Terima kasih. Kak Via ya namanya silent reading itu. Wah, terima kasih banyak ya Kak Ari. Nggak kerasa udah 3 pertanyaan yang sudah terjawab oleh Kak Ari Pratiwi. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bareng ya Kak Ari. Mohon teman-teman untuk bisa on cam jika memungkinkan. Bentar. Si Boyku oh ini kakak nih. Halo kakak, siapa namanya Kak Dian? Bola apa Kak? Sukanya main bola apa? Di mana main bolanya? Dia ikut les bola kalau. Oh, sekolah sepak bola. Iya anak-anak. Namanya siapa? Namanya siapa? Zaki. Hakim. Zaki. Oh Zaki. Aduh maaf ya, kupingnya ini agak. Ini Australia ini kakaknya. Masa iya? Iya. Oke, ada lagi yang lainnya udah nih, nggak ada yang open cam. Open cam, mau ambil jilbab dulu boleh. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti cuma ini yang nyala. Oke. Oke, udah siap ya. Pasang senyum terindahnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, smile. Lagi, kita salam literasi ya. 1, 2, 3, salam literasi.
Oke, terima kasih. Kebalik ya? Yang kanan yang kiri sih? Oke. Yang sama aja, Kak. Sama aja ya, oh ya. Kuatkan Mira kebalik juga artinya punya beda. soalnya. Oke. Mira. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, sebelum saya tutup sesi sharing kali ini, Kak Nona ada info yang ingin disampaikan? Iya, Kak Meta, terima kasih atas kesempatannya. Kak Ari juga terima kasih atas kesempatannya. Kak Ari Terima katanya kasih juga. mau ikutan FLJ Festival Literasi Jatim. Sudah diperpanjang, alhamdulillah. Jadi Iya. Let's see ya. Partisipasinya ada 3 challenge, ada Interactive Read Aloud Challenge, Book Corner Decorating Challenge, dan Comic Challenge. Yang Comic Challenge ini untuk 9 sampai 12 tahun. Sedangkan yang 2, Interactive RA Challenge itu untuk orang tuanya, sama Decorating, Book Corner Decorating Challenge. Ditunggu sampai 26 November ya. Ayo ramein, yang Malang sedikit sekali. Iya, Oke, yang Malang, Kak ya, yang Nona. Malang Surabaya sedikit. Ini sepertinya sinyalku jelek ya, maaf. Itu aja Kak Meta dari aku. Oke, Bacainnya terima tuh kasih seneng banyak. Kak Nona. Bacainnya seneng, dokumentasiinnya itu loh. Iya ya, bener, kadang PR memang Iya banget kan, ya. kita bacain tiap PR. hari, cuman dokumentasiinnya itu loh yang ribet. Dokumentasi, kalau aku dokumentasi sering Kak, dokumentasi, tapi ngeditnya itu yang nggak ada Nah, waktu. itu dia. Itu Lagi juga cuma effort 5 menit banget kan ya, ya? Kak Fia? Iya, benar. Aduh. Oke. Ya, semangat guys. Mari kita sukses. Yuk, yuk. Kak. Ini gimana nih kita pelaksananya malah nggak kompor-kompor. Makasih Kak Nona udah dibantu. Oke, makasih ya Kak Nona. Terima kasih banyak Kak Ari atas waktunya hari ini, teman-teman semua dari Makasih Rama juga. atas teman-teman. waktu yang disempatkan ya ini ya di sore hari ini untuk belajar bareng. Ilmunya bermanfaat banget Kak Ari. Saya Alhamdulillah. Meta selaku moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Ari. Terima kasih kakak-kakak semua. Sama-sama. Terima kasih.